Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalawat serta salam tak lupa marilah kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Rizky Diani dengan NIM D1A220068, Prodi Farmasi, kelas reguler pagi 2B. Di sini, saya akan menjelaskan tentang konsep fikih. Konsep fikih dalam Islam, kata fikih adalah bentukan dari kata fikun, berarti yang menghendaki ilmu fikih merupakan salah satu bidang keilmuan yang membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Fikih meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dalam berislam yang pada wilayah akidah, syariah, ibadah, dan akhlak. Konsep fikih terbagi menjadi 6, yaitu 1. Pengertian fikih, syariah, dan hukum Islam. 2. Pembagian fikih. 3. Tujuan, fungsi, dan peran hukum Islam. 4. Sumber dan dasar hukum Islam. 5. Kaidah fikih dan kaidah usuliyah. Yang 6. Metode penetapan hukum Islam dan masail fikih. Yang pertama, pengertian fikih, syariah, dan hukum Islam. Fikih secara bahasa berarti pemahaman, al-fahmu, dan secara harfiah, fikih ialah pemahaman yang mendalam. Fikih secara terminologis yaitu merupakan ilmu yang mendalami hukum Islam yang diperoleh melalui dalil di Al-Quran dan hadis. Fikih merupakan ilmu yang membahas kehidupan manusia sehari-hari. Syarat Islam yakni berisi hukum dan aturan Islam adalah hukum agama yang merujuk bagian dari tradisi Islam. Ini berasal dari ajaran agama Islam dan didasarkan pada kitab suci Islam, khususnya Al-Quran dan hadis. Hukum Islam atau syariat adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul. Hukum Islam mengatur tingkah laku yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dalam penerapannya, hukum Islam merupakan sistem yang menjadi kewajiban semua Muslim. Hukum Islam selalu mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau bahkan menolak yang mudarat atau sesuatu hal yang tidak berguna bagi kehidupan. Hukum Islam bertindak sebagai pedoman hidup yang harus dipatuhi oleh semua Muslim, termasuk sholat, puasa, sedekah kepada orang miskin. Pembagian fikih, jinayat, ibadat, muamalat, munakahat. Ibadah artinya pengabdian dan penyembahan seorang muslim terhadap Allah yang dilakukan dengan merendahkan diri serendah-rendahnya dan dengan niat yang ikhlas menurut cara-cara yang ditentukan oleh agama. Muamalat ialah peraturan agama untuk menjaga hak milik manusia dalam tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan agama agar tidak terdapat keterpaksaan dari salah satu pihak, penipuan, pemalsuan, dan segala kezaliman yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup masyarakat. Munakahat ialah undang-undang perkawinan atau akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya untuk mendapatkan kebahagiaan rumah tangga dan menyelesaikan pertikaian yang mungkin terjadi antara keduanya. Pada dasarnya, pernikahan itu diperintahkan oleh agama sesuai dengan ayat di bawah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in hibtum ala tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum min nisya'i masna wa sulasa wa ruba. Fa in hibtum alla ta'dilu fawhidatan aw mamalakat aymanukum. Dzalika adana ala ta'ulud. Shadaqallahul Adzim, yang artinya, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian, jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah salah satu.
Quran Surat An-Nisa, surat keempat, ayat ketiga. Jinayat. Jinayat ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan dapat menimbulkan hukuman demi menjaga harta, jiwa, serta hak asasi manusia. Tujuan, fungsi, dan peran hukum Islam. Seorang tokoh Islam bernama Abu Ishaq Al-Shatibi telah merumuskan 5 tujuan hukum Islam, yaitu 1. Memelihara agama, kedua memelihara jiwa, ketiga memelihara akal, dan keempat memelihara keturunan, kelima memelihara harta. Tujuan, fungsi, dan peran hukum Islam, yaitu hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan antar manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan benda, hingga manusia dengan lingkungan hidupnya. Adapun fungsi hukum Islam adalah yang pertama, fungsi ibadah. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang. Contoh melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan melakukan kegiatan didasari ibadah. Kedua, fungsi amar ma'ruf nahi munkar. Dari fungsi inilah dapat dicapai tujuan hukum Islam, yakni mendatangkan kemaslahatan atau manfaat dan menghindari kemadaratan sia-sia baik di dunia maupun di akhirat. Ketiga, fungsi zawazir. Adapun saksi hukum mencerminkan fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksaan yang melindungi umat dari segala perbuatan yang membahayakan. Keempat, fungsi tanhim wa islah al-ummah sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar interaksi sosial. Yang keempat, sumber dan dasar hukum Islam. Merupakan rujukan, landasan, atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Oleh karena itu, segala ketentuan dalam kehidupan harus bersumber atau berpedoman pada hukum tersebut. Sumber hukum dalam Islam digolongkan menjadi 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran merupakan sumber pertama hukum Islam yang memuat paduan kehidupan manusia. Hadis merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran yang berisi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Ijtihad digunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam yang belum disebutkan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis, akan tetapi harus memenuhi kaidah beristihad dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kelima, kaidah fikih dan kaidah usuliyah. Kaidah fikih merupakan metode penerapan atau penetapan hukum Islam yang dapat dijadikan pijakan untuk menerapkan hukum Islam dalam berbagai macam konteks, serta menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul akibat perkembangan dan perbedaan kehidupan manusia. Kaidah usuliyah merupakan sarana untuk melakukan istinbat hukum syara yang bersifat amaliyah, sedangkan kaidah fikih adalah hasil dari penerapan hukum yang bersifat amaliyah tersebut, di mana kaidah fikih adalah kompilasi dari hukum-hukum yang memiliki kesamaan, yang mana ketentuan hukumnya merujuk pada kesamaan sebab. Keenam, metode penetapan hukum Islam dan masail fikih. Metode penetapan hukum Islam yang berkembang pesat adalah istibati dalam bentuk kias, istihsan, maslahat, mursalahah, dan lainnya yang dikenal dalam literatur Islam usul al-fiqh. Metode tersebut secara histori telah cukup efektif dalam menyelesaikan masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat. Masail fikih adalah masalah yang terkait dengan fikih, persoalan-persoalan yang muncul pada konteks kekinian sebagai refleksi kompleksitas problematika pada suatu tempat, kondisi, dan waktu. Dan persoalan tersebut belum pernah terjadi pada waktu yang lalu karena adanya perbedaan situasi yang melingkupinya.
Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.